Dia dimutilasi tanpa bisa dikenali. Oh my god. Halo semua, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat aja dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku akan membawakan cerita creepypasta yang spesial. Memang aku bawakan di hari perayaan Christmas yang memang sudah cukup lama kayaknya aku nggak bawakan creepypasta yang menurut aku cerita-cerita yang sedikit creepy, horor, dan mungkin menyenangkan untuk menemani hari libur kalian. Nah, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan cerita creepypasta kali ini, aku mengingatkan kalian untuk jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Ribet banget sih ngomong subscribe. Dan juga kalian bisa nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, langsung saja kita mulai cerita creepypasta kita pada hari ini. Yuk kita mulai. Cerita creepypasta ini berjudul A Christmas Story. Aku menghela nafas, meregangkan tubuh, dan mendorong diriku menjauh dari laptopku. Aku membiarkan kursi berputar sebelum dengan malas menyeret kakiku untuk menghentikannya. Saat ini aku sedang mengerjakan cerita baru. Satu tentang Natal dan kengerian yang ada di dalamnya, dan semua ide terasa didaur ulang. Peri psycho, Santa pembunuh, rusa yang lapar. Saya ingin menyerah, tetapi saya telah meninggalkan cukup banyak proyek. Kucingku, Sam, menggosok kakiku dan mendengkur. Aku lalu mengangkatnya dan dia berbaring di pangkuanku sebentar. Terkadang aku tidak mempermasalahkan hidup ini. Aku tinggal sendiri dan tidak ada yang menggangguku. Saat-saat seperti inilah aku merasa paling bersalah karena menginginkan lebih. Aku tahu tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang akan menyadarinya. Jika saya mati sekarang di kursi ini, tidak akan ada yang menyadarinya. Saya melihat waktu dan menyadari itu sudah lewat tengah malam. Aku menarik diri dari kursiku dan menjatuhkan diri terlebih dahulu ke tempat tidurku. Aku mengatur ulang selimutku dan memejamkan mata. Tepat saat aku tertidur, aku bersumpah mendengarkan langkah kaki kecil, suara cekikikan dan bunyi bel. Mataku langsung terbuka. Aku menopang diriku dengan siku dan memeriksa jamku. Ini baru jam 2 pagi. Aku melihat keluar dan aku melihat salju. Ini hari Natal. Aku tidak percaya kalau aku melupakannya. Salju turun dengan begitu sempurna dan itu hampir terasa seperti ceritaku. Aku mendengar bel sialan itu lagi. Dan segera aku berbalik ke arah pintuku. Dengan hati-hati aku keluar dari kamarku dan menyalakan lampu lorong. Setelah itu, dengan segera dan secara diam-diam, aku turun ke bawah dan menyalakan semua lampu di rumahku. Tidak ada seorang pun di sini. Aku melihat hadiah di bawah pohon Natalku. Ini adalah kotak berukuran sedang, terbungkus kertas merah tua. Saya tidak ingat sedikit pun kalau aku meletakkannya di sana. Dengan segera aku berlutut mendekati kotak itu. Aku meropek kertasnya dengan hati-hati. Setelah itu aku melihat kotak di dalamnya yang juga berwarna merah. Aku langsung membuka kotak itu dan kemudian aku langsung muntah. Aku melihat kucing saya ada di dalamnya. Tubuhnya yang dulu berwarna belang abu-abu dan hitam sekarang merah darah. Sebuah bola mata telah jatuh dari rongganya dan isi perutnya telah digunakan untuk mengikat cakarnya. Dia dimutilasi tanpa bisa dikenali. Oh my god. Satu-satunya cara saya tahu bahwa itu adalah dia karena kalung biru gelapnya berada di atas bulunya yang kusut. Aku muntah lagi dan lagi, kemudian aku menangis. Aku mengambil kalungnya dan namanya telah dicoret. Aku langsung berlari kembali ke kamarku dan membanting pintu. Di dinding saya ada tulisan berwarna merah seperti darah yang berisikan Selamat Natal. Saya lalu berlari ke komputer saya untuk memeriksa koneksi internet saya. Ponsel saya tertinggal di lantai bawah dan saya tidak mungkin kembali ke bawah sana. Komputer menyala dan di sana tampil di layar adalah cerita saya. Aku langsung membacanya dan itu mulai terdengar familiar. Hewan peliharaan karakter utama dibantai secara brutal dan kemudian karakter utama harus berjuang untuk hidupnya melawan kesalahan Natal.
Saya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan saya sangat takut. Setiap klis dalam buku ini akan menjadi hidup. Segala sesuatu yang saya tertawakan dalam cerita saya mungkin akan membunuh saya. Segera setelah itu aku langsung memeriksa lemari dan kolong tempat tidurku sebelum aku menjatuhkan diri di depan pintu. Aku mulai kembali lagi menangis tetapi dalam diam ketika saya mendengar sesuatu berjingkrak di atap dan tepat pada waktunya Sinterklas tua melompat keluar dan rusa ada di situ. Aku dengan segera bergegas berdiri dan mulai membrikade pintuku. Aku lalu mendengar langkah pelan dan berat menaiki tanggaku dan ketika aku membuka jendela, aku melemparkan tangga saya keluar. Aku berlari ke rangserku, mengosongkannya dan memasukkan laptopku ke dalamnya. Aku harus melacak musuhku. Tiba-tiba aku bertekad untuk bertahan. Aku menarik rambut kusutku menjadi kuncir kuda, sepatu slip-on dan memakai jaketku. Sesuatu mulai menggedor pintuku. Aku mengayunkan kakiku melewati ambang jendela dan mulai turun. Pintuku pecah dan 2 elf menunggangi rusa kutub menerobos masuk ke dalam kamarku. Aku mempertimbangkan untuk melompat, tapi kamarku di lantai 2. Aku dengan cepat memanjat turun, tetapi hanya turun sekitar setengah jalan sebelum aku akhirnya melihat peri mengintip keluar jendela. Dia tampak seperti sesuatu yang akan Anda lihat di film Natal. Dia memiliki pipi merah muda, badan kemerahan dan rambut hitam mengkilap. Dia tersenyum kejam dan mengeluarkan pisau untuk memotong taliku. Dia lalu tersenyum dan melambai saat aku jatuh. Awalnya aku tidak bisa bernafas. Aku terkesikap putus asa sebelum akhirnya mendapatkan nafas pendekku. Sesuatu yang dingin lalu mendarat di wajahku. Aku melihat ke sekeliling dan ternyata aku mendarat di salju. Salju turun. Dan ini seperti dimulai hanya untukku. Aku mulai tertawa. Tawa histerisku bergema melalui halaman. Aku melambaikan tangan di sekelilingku membuat malaikat salju yang aneh. Kemudian aku berdiri kembali, menyikat pakaianku dan mengambil resenku. Laptop saya, aku mendarat tepat di atasnya tadi. Aku tidak percaya aku melupakannya. Laptopku, aku mengangkat tasku dan membuka resletingnya. Laptopku kini sudah menjadi 2 bagian. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Aku tidak ingat apa kejadian yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana bisa aku akan bertahan? Tidak, kataku pada diriku sendiri. Aku tidak akan dikalahkan oleh legenda dan bulu anak-anak. Aku memutuskan untuk masuk melalui pintu belakang, terutama karena pagar saya terlalu tinggi untuk didaki. Aku pasti membiarkannya tidak terkunci tadi malam, karena pintu itu terbuka dengan mudah. Aku tidak percaya ini, tetapi aku kehabisan pilihan dan waktu. Adegan mengerikan selanjutnya menyambut saya saat saya masuk. Dinding rumah berlumuran darah. Ini terlihat sangat segar. Komporku menyala dengan panci besar di atasnya yang mendidih. Aku mengambil pisau dari balok dan perlahan mendekatinya. Aku mematikan gas dan mengintip ke dalamnya dan di dalam sana ada topi Santa merah cerah. Mengapa dia harus merebus topinya sendiri? Tidak ada satupun yang mereka lakukan di sini masuk akal untukku. Ini bukan bagaimana ceritanya. Saya harus memecahkan satu-satunya salinan cerita. Jadi ini harus dihentikan. Benar, bagaimana jika karena mereka tidak terikat dengan cerita, mereka ternyata bebas? Jika mereka bebas, hanya satu hal yang akan membedakan karakterku dariku, yaitu karakterku akan bertahan. Aku mencekram pisau lebih erat dan melanjutkan melalui dapur. Aku berjalan melewati ruang tamu dan kembali ke pohon Natal. Hadiah tadi hilang, tetapi ingatan dan noda darah yang ada di situ tidak menghilang. Aku mendengar lonceng lagi. Aku langsung menghadap ke cerobong asap dan aku mendengar suara dengan lembut meneriakkan ho 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 berulang-ulang. Aku ingin berteriak dan menutup telingaku, melakukan apa saja untuk menghentikannya. Itu tidak riang ataupun bahagia, hanya mantra yang monoton. Aku ingin menyalakan api di perapian di bawah pantatnya, tetapi batang kayuku telah hilang. Sebaliknya, aku kembali berlari ke atas dan mengetahui bahwa mereka semua mengawasiku, mengejarku. Aku tidak hanya paranoid, aku bisa mendengar mereka berbisik, menertawakanku, mengikutiku. Aku meluncur di bawah tempat tidurku.
dan sikuku mengenai sesuatu. Dan aku merasakan sakit yang tajam dan menusuk. Aku menarik benda misterius itu dari tanganku dan memeriksanya. Itu adalah sepotong kayu, dicat biru berwarna tengah malam dengan bintang perak dan emas. Ini adalah bagian dari pintu saya. Pintu saya telah hancur dan berserakan di sekitar kamarku. Aku tidak memiliki penutup lain dari kamar itu. Langkah kaki yang berat dan disengaja menaiki tangga saya diikuti oleh langkah-langkah ringan dan cepat. Yang berat pasti Santa, dan yang ringan pasti Alf. Rusa kutubnya hilang. Sepatu bot hitam mengkilat muncul di depan pintuku dan aku menahan nafas. Mereka perlahan-lahan berliku-liku ke tempat tidurku dan berdiri di depannya. Aku ingat bahwa ketika aku masih kecil, aku sangat takut dengan Santa. Aku menolak untuk duduk di pangkuannya ataupun menulis surat. Bagi saya, Natal hanyalah hari lainnya. Aku tidak yakin mengapa aku sangat takut dengan Santa saat itu. Tapi aku tahu mengapa aku takut dengannya sekarang. Sejujurnya aku merasa aku berhak untuk takut dengan Santa jika saya selamat dari ini. Tetapi tidak mungkin aku punya kesempatan untuk selamat pada malam hari ini. Tidak ada superhero yang akan menyelamatkanku. Tidak ada ibu yang duduk denganku sehingga dia hanya bisa mendapatkan satu foto sialan. Nama saya Aubrey Grant. Saya 24 tahun. Minggu lalu adalah hari ulang tahunku dan aku memiliki rambut keriting merah dan bintik-bintik. Aku tidak pernah bertemu dengan tetanggaku. Aku belum berbicara dengan ibuku selama hampir 1 tahun dan aku tidak pernah melihat ayahku sejak aku berusia 10 tahun. Aku sering diganggu sebagai anak yang memiliki bekas luka dan melukai diri sendiri. Aku masih mengenakan piyama, tank top merah muda dan hitam, celana pendek hitam dan kaos kaki merah muda setinggi lutut yang terlihat seperti kucing. Aku mendengar sirine. Dalam beberapa jam ibuku akan menerima telepon. Dia akan berlutut dan menangis. Tapi dia akan baik-baik saja pada waktunya. Sirine lebih dekat tetapi tidak cukup dekat. Seseorang cukup peduli padaku untuk meminta bantuan. Satu-satunya masalah adalah segera semua itu tidak akan penting. Karena dalam beberapa detik aku akan mati. Wah, dari semua creepypasta menurutku ini yang paling berat untuk diceritakan karena ada bagian yang sedikit menjijikan tadi di awal karena kucingnya diedel-edel itu guys. Jadi aku cukup mual tadi. FYI aku belum baca cerita ini, jadi bener-bener kayak aku ngambil terus habis gitu aku baca sekarang di depan kalian. Biasanya aku sempet ada beberapa 1-2 creepypasta yang aku baca dulu, tetapi kali ini no, dan nanti aku yang mual-mual itu akan aku cut karena biar kalian juga nggak ikutan mual. Dan gimana ya gambaran Santa jadinya berubah, aku masih nggak logis gimana ceritanya mereka bisa hidup dan lain sebagainya, tapi ya namanya juga creepypasta dan semoga ini bisa menemani liburan Natal kalian. Sampai juga kita di penghujung video kali ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya dan share ke teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa komen di bawah mungkin untuk ide-ide menarik ataupun untuk kritik dan saran untukku biar berkembang lebih maju lagi. Dan kalian juga jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan